Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini gue mau nyeritain kisah yang berjudul Kampus Malam. Gue dapet cerita ini dari aplikasi Twitter, dan yang punya itu cerita horor dan creepypasta. Ntar kalian searching aja, ketik cerita horor dan creepypasta, di situ nongol ceritanya. Jadi ini orang baik juga, ngasih ceritanya bebas mau kita bikin video atau gimana. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke teror. Jadwal kuliah telah dikeluarkan untuk mata kuliah sosiologi. Ada beberapa kali diadakan pada malam hari. Seperti di kampus-kampus biasanya, batas absen mahasiswa adalah 3 kali. Meski tak ada satupun mahasiswa yang aku kenal di kelas ini. Ya, mungkin karena dosennya ramah dan baik hati. Malam kedua dan ketiga pun aku lalui dengan penuh semangat. Materi yang diajarkan pun makin hari makin menarik. Tetapi seminggu kemudian, entah kenapa penanggung jawab sosiologi mengundangku. Alasannya mata kuliahku bermasalah. Sesampainya di ruangan, beliau memintaku menjelaskan alasanku absen lebih dari 3 kali berturut-turut. Absen bagaimana, Pak? Aku selalu hadir di mata kuliahmu dengan dosen pengganti Bapak. Ucapku dengan penuh keheranan. Hah? Dosen mana? Siapa? Kapan? Di mana? Tolong jangan main-main ya. Tanya Pak Indra, dosen sosiologi. Mataku tertuju pada foto di dinding di belakang Pak Indra. Terlihat dosen yang mengkuliahiku kemarin, lengkap dengan kawan-kawan kuliah malamku. Ya, dia, Pak Elia kalau tidak salah. Aku selalu hadir di setiap mata kuliah Pak Elia bersama mereka juga, kataku sambil menunjuk foto di belakang Pak Indra. Pak Indra berbalik, ekspresinya sangat terkejut. Pak Indra menatap tajam seolah sedang menginterogasi. Dia berkata, "Apa kau bersungguh-sungguh? Kau hadir di kelas mana? Kampus berapa?" Pak Indra kemudian perlahan mendekati foto itu dan mencompotnya dari dinding. Dia kemudian memintaku memperhatikan dengan baik-baik dan dengan tegas menanyakan kembali kebenaran ungkapanku. Namun aku tetap bersikukuh dengan pernyataanku. Ekspresinya begitu mengundang tanda tanya. Dengan menggeleng-gelengkan kepala, ia berkata, "Elia adalah dosen terbaikku. Foto ini diambil 3 tahun lalu. Ketika mereka hendak menyemangati secara langsung kawan mereka yang akan berlomba debat sosiologi antar kampus. Perjalanan mereka sangat menyenangkan. Naas, mobil mereka mengalami kecelakaan yang membuat semua penumpangnya tewas, termasuk Pak Elia." Pernyataan Pak Indra membuatku kaget bercampur takut. Lalu apakah aku bermimpi? Mana mungkin aku kuliah bersama hantu? Tanya diriku dalam hati. Yang pasti aku harus menyelidiki fenomena aneh ini. Namun, aku butuh bukti-bukti untuk memperkuat pernyataanku kepada Pak Indra. Nyaris saja terlambat. Jam menunjukkan pukul 9 kurang 10 malam. Sementara kuliah akan ditutup pada jam 9 malam. Dari kejauhan, aku berusaha mengintip dengan perlahan. Takutnya itu adalah kelas yang salah, atau mungkin aku bakalan ketahuan. Kemarin mungkin aku sedikit tak percaya, namun kali ini kedua kalinya aku melihatnya dengan mata kepala. Kuliah malam itu benar-benar dihadiri orang-orang yang ada pada foto kemarin, yakni Pak Elia dan para mahasiswanya. Perlahan aku mendekati kelas guna mendapatkan posisi yang pas.
tentunya untuk mengintip kelas itu lebih jelas. Perasaan berbeda tentunya aku rasakan. Awalnya biasa saja ketika menghadiri kelas pertama. Kali ini aku dipenuhi rasa takut setelah mengetahui bahwa mereka semua yang ada di sana bukan lagi manusia. Dari saku celana, kukeluarkan handphone berkamera. Meski kameranya berspesifikasi standar, semoga saja jarakku saat ini dapat menangkap aktivitas yang ada di dalam kelas itu. Cekrek, celaka, aku lupa mematikan blitz handphoneku. Sepertinya kilauan blitz itu memancing perhatian, dan saat ini seluruh mata tertuju ke arahku. Ketika semua lampu menjadi padam, bersamaan dengan itu, gelisah dan ketakutan bercampur di dada. Takutnya akan terjadi adegan-adegan layaknya film horor yang sering aku lihat. Ketakutanku semakin bertambah tatkala terdengar suara langkah yang menuju gedung lantai 2 tempatku berada. Ayolah, kita harus lari. Mereka menuju ke arah kita saat ini. Pintaku pada kakiku yang bergemeteran. Setelah adegan dramatis dengan kakiku, akhirnya aku berhasil kabur. Dalam pelarianku, aku bertabrakan dengan Heru, teman sekelasku. Pria berambut cepak itu nampak heran dengan tingkahku, yang seolah-olah habis melihat hantu. Memang seperti itu sih. Kenapa bro? Kok lari kayak habis melihat hantu? Tanyanya kepadaku. Tak banyak bicara, aku langsung menggandeng tangannya mengajak ke kosanku. Sesampainya di kos, aku menceritakan semuanya secara detail kepadanya. Rasa kecewa terasa melihat ekspresinya yang datar, mengisyaratkan ketidakpercayaannya terhadap apa yang aku ceritakan. Aku juga sempat memperlihatkan hasil fotoku kepada Heru. Wajahnya seperti serius memperhatikan foto itu. Namun kembali keraguan menyelimuti hatinya. Bro, yakin ini hantu? Ini mahasiswa seperti biasanya loh, katanya sambil memberikan HP-ku kepadaku. Kukira ada gambar seram seperti wajah berdarah dan semacamnya. Sehingga satu-satunya kunci utama adalah gambar Pak Elia di foto yang aku ambil. Aku harus memberikannya pada Pak Indra sebagai bukti bahwa perkataanku kemarin bukanlah kebohongan. Paginya aku merencanakan bertemu dengan Pak Indra. Namun sayang, beliau sedang keluar daerah beberapa hari ke depan. Jika kalian bertanya kenapa tak kirim lewat email ataupun sosmed, tentunya itu akan lebih meragukan fotoku. Nantinya dibilang editan. Beberapa hari kemudian, hal yang aneh terjadi. Foto yang aku ambil tiba-tiba raib. Sementara Pak Indra besok akan kembali. Tentunya aku harus mencari cara lain untuk mendapatkan bukti baru lagi. Meski takut, rasa penasaranku terus menghujam hati dan pikiranku. Malam ini aku mencoba mengumpulkan bukti baru. Aku mengintip kuliah malam itu. Berbekal kamera DSLR temanku, aku mencoba kembali mengambil gambar yang tentunya lebih jelas dari gambar yang kemarin. Untungnya kamera ini dapat mengambil gambar lebih tajam, sehingga aku tak perlu bersusah payah mendekat. Aku mengalahkan kamera itu pada satu persatu wajah mahasiswa antu itu, dan aku sekali lagi tak percaya. Mataku tertuju pada satu orang mahasiswa yang aku kenal. Heru. Hah? Heru? Kenapa ada dia di situ? Jadi dia selama ini tahu tentang kuliah pada malam itu. Oke teman-teman, itu ceritanya udah gua sampein semua dari part 1 sampai part 3. Jadi gue jadiin satu di dalam satu video ini. Dan filmnya itu berjudul Kampus Malam. Jadi si pemeran utama ini bingung karena dia masuk kelas di mana yang kelas di malam hari itu
orangnya sudah nggak ada semua. Tapi di ending terakhirnya itu ada Heru, orang yang dia kenal. Nah, yang jadi pertanyaan, apa Heru tahu orang ini sudah meninggal atau benar atau belum? Atau bisa jadi Heru termasuk orang-orang yang sudah meninggal itu. Gua nggak tahu endingnya gimana. Yang penting gua udah menceritakan cerita yang ada di dalam kisah ini. Oke teman-teman, sekian video dari gua. Maaf banget kalau ada salah kata atau kurang bagus dalam rangkaian ceritanya. Semoga gue bisa lebih baik ke depannya. Dan buat kalian yang suka silahkan like, dan buat kalian yang gak suka silahkan dislike, dan buat kalian yang suka banget silahkan subscribe di bawah. Gua Panji Pandep, mohon maaf undur diri. Sekian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.